Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dari tim patroli hutan desa, juga selain tim patroli juga ada dari LPHD atau pengurus LPHD, agar mereka mengetahui dasar-dasar dari penggunaan aplikasi Smart Patrol yang mereka gunakan untuk patroli hutan desa di daerah mereka. Pelatihan ini sudah kami laksanakan untuk 5 LPHD. Smart Patrol adalah sebuah aplikasi berbasis spasial. Ini kami terapkan untuk teman-teman di lapangan karena adalah satu metode yang untuk sekarang ini cukup mumpuni karena selain tadi spasial kita bisa mengumpulkan track, kemudian poin, kemudian kita bangun konfigurasi model. Dan itu mudah dianalisa dengan query-nya sehingga bagi kita tim pendamping untuk menganalisa datanya itu bisa lebih cepat dan menghasilkan data yang cukup bagus. Tapi perlu operator atau pelaksana lapangan yang lebih baik agar akan diperoleh data yang bagus. Sebagai narasumber untuk pelatihan Smart Patrol yang kami adakan, itu kami mengundang dari Yayasan Planet Indonesia, ada 3 orang trainer, yaitu Hairul Rohim, Modestus Modest, dan Jeno. Mereka itu adalah expert yang biasa mendampingi di desa dampingan mereka menggunakan aplikasi Smart Patrol dalam pelaksanaan monitoring satwa di lokasi mereka. Itu sudah menjadi keterwakilan kita nanti dan akan sudah dibahas juga tadi bagaimana bedanya dengan pengambilan data yang manual menggunakan GPS dan catatan kemudian kamera, dan bagaimana cara mengambil dengan teknik atau alat yang dari handphone itu. Di kegiatan ini untuk hari pertama, kawan-kawan itu dikenalkan terkait aplikasi Smart, dasar-dasarnya, kemudian bagaimana implementasinya, kemudian bagaimana nanti teknik pengambilan data di lapangan. Kemudian di hari kedua, kita melakukan simulasi pengambilan data menggunakan aplikasi Smart. Nah, dengan disimulasikan berbagai gambar yang diambil menyesuaikan lokasi-lokasi atau temuan-temuan di lapangan, sehingga kawan-kawan itu bisa mengobservasi temuan yang berada di lokasi taman kota. Kemudian di hari ketiga, kita rencananya setelah praktek kemarin itu akan melakukan pengolahan data. Bagaimana data yang dihasilkan dari praktek itu diolah dalam aplikasi Smart, sehingga nanti dari query-nya itu bisa diambil datanya, bisa divisualisasikan, kemudian bisa dibuat laporan, sehingga pengelola seperti LPHD itu bisa melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, seperti mungkin KPH, kemudian dinas-dinas yang lain. Kalau mengenai tentang pelatihan ini, karena memang dari kemarin yang itu konsen untuk materinya, jadi dalam pelatihan ini kami merasa beruntung sekali karena memang sebelum-sebelumnya ini kami tidak keseluruhan pengurus LPHD ini ikut dalam pelatihan dan tidak juga keseluruhan pengurus LPHD ini paham tentang apa itu smart, apa itu smart mobile. Itu belum sama sekali belum tahu, belum paham. Tapi dengan pelatihan ini ya sedikit kami sudah memahami. Ya, kalau tentang smart mobile, yang pertama yang sudah kami dapatkan itu cara pengambilan titik dan juga cara membedakan antara yang ada dalam kawasan hutan desa kami, misalnya antara tumbuhan dan juga satwa. Jadi kalau untuk memasukkan jenis satwa ini, karena memang ada pengelompokan masing-masing. Jadi dengan adanya pelatihan ini kami paham bahwa ini kelompoknya satwa dan ini kelompoknya tumbuhan. Dan juga selain pada itu juga ada keberuntungan kami merasa beruntung karena memang selain pada di lapangan, selain pada di materi dan juga praktek langsung di lapangan, dan juga ke cara memasukkan atau cara menginput data yang diperoleh dari lapangan ke laptop. Kalau sebelum mendapat pelatihan kayak seperti ini, jadi jujur saja memang kami melakukan kegiatan di lapangan itu memang betul-betul secara manual dan secara sederhana saja, karena memang kita belum tahu bahwa bagaimana caranya mengambil titik, bagaimana cara memilah kelompok antara tumbuhan dan satwa. Jadi kita belum paham. Jadi dengan pelatihan ini ya kita bersyukur dengan para narasumber dan juga dengan Yayasan Persep yang memfasilitasi.
Karena memang sebelum-sebelumnya kita tidak pernah belajar untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jadi secara otomatis sedikit menjadi kendala karena memang baru. Karena memang baru untuk memasukkan data dan baru juga istilah memainkan keyboard komputernya. Jadi itulah sebetulnya kendalanya. Cuman kendala itu bagi kami tidaklah merupakan suatu hambatan tidak bisa maju ke depan. Jadi dengan kendala itu kami akan berusaha supaya bagaimana ke depannya itu lebih baik.